semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film yang kulas kali ini berjudul Karva, dibintangi oleh Tilak Sekar dan Anissa Ambrose, garapan sutradara Navneet, dan dirilis pada tahun 2016. Film ini mengisahkan tentang rahasia di balik sebuah banglau yang terkenal berhantu. Rahasia apakah itu? Dan bagaimana kisah selengkapnya? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak. Ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Film diawali dengan dua orang pria sedang merampungkan pekerjaannya di sebuah kebun. Namun tiba-tiba, keduanya merasakan hal ganjil tengah terjadi. யாரோ வந்த மாதிரி இருந்துச்சு. Di tempat lain di perairan Sri Lanka, tepatnya di sebuah kapal pesiar mewah, Tilak, anak seorang pengusaha kaya raya, sedang asik berfoya-foya. Let's go! Harta, tahta, dan wanita sudah seperti camilan bagi Tilak. Meski terlihat hidup bergelimang harta, Tilak bukanlah satu-satunya anak si pengusaha Raghuvardan. Tilak memiliki seorang adik perempuan bernama Amruta yang sangat disayang oleh sang ayah. Maklum, ibu mereka sudah lama meninggal. Malam itu ada pesta mewah di rumah sang pengusaha, tepatnya di Bangalore. Mereka merayakan pesta ulang tahun Amruta dengan mengundang para kolega Raghuvardan. Seminggu kemudian, Amruta dikejutkan dengan hadiah mobil mewah Audi dari ayahnya. Wow! Audi! Melalui telepon, Raghuvardan memberi petunjuk pada Amruta untuk menemukan hadiah lainnya. Dikemudikanlah Audi ke sebuah tempat, lalu sesuai petunjuk sang ayah, Amruta menghentikan mobil, kemudian menyemprotkan parfum yang tersedia di mobilnya, dan tak lama Amruta pun pingsan. Di salah satu stasiun televisi, seorang NRI atau warga negara India yang tidak tinggal di India bernama Amudeswaran menemui Narayan, seorang host. Kepadanya, Amudeswaran menyampaikan kegelisahannya yang sulit menjual aset miliknya, yakni sebuah banglau bernama Raja Banglau di pedesaan Karnataka. Banyak yang bilang bahwa banglau itu memiliki reputasi buruk sebagai rumah berhantu. Sebab itulah Amudeswaran berupaya meningkatkan peluang penjualan banglaunya dengan meminta bantuan tim pembuat film dokumenter Kru TV tersebut yang berspesialisasi dalam investigasi peristiwa supranatural. Amudeswaran ingin tim Narayan membuat video yang dapat mengubah cara pandang publik supaya Raja Banglau laku terjual. Tanpa membuang waktu, Narayan setuju untuk membantu Amudeswaran, mengingat selama ini Raja Banglau memang sudah masuk dalam list kunjungan kru TV-nya. Secepatnya Narayan dan timnya bergerak mencari tahu tentang Raja Banglau. Mereka mendatangi sebuah desa dan mulai bertanya tentang Raja Banglau. Namun seolah penduduk setempat telah sepakat untuk tidak akan bersuara sedikit pun mengenai Raja Banglau. Narayan dan tim kesulitan mendapat informasi. வணக்கம்பா. இங்க ராஜா பங்களாவை பத்தி கேட்காதீங்கப்பா. இந்த ஊரை விட்டு முதல்ல பங்களாவுக்கு இந்த பக்கமா போலாமா? ஏங்க எனக்கு அதை பத்திலாம் தெரியாதுங்க. Hanya seorang saja yang bermurah hati memberikan petunjuk. Pria itu mengarahkan Narayan dan timnya menuju rumah seorang yang dikenal bijak pada masanya. Orang bijak tersebut telah menulis sebuah buku tentang Raja Banglau, dan setelah itu ia pun meninggal. Seluruh keluarganya tak diketahui di mana rimbanya. Bergegas tim menuju ke rumah yang dimaksud dan berhasil menemukan buku tersebut. Narayan membawa pulang buku itu dan mencoba mempelajarinya. Namun tiba-tiba hal janggal terjadi. Di tempat lain, 3 orang yang terdiri dari 2 pria dan 1 wanita telah menculik Amruta. Ternyata yang sebelumnya menghubungi Amruta bukanlah sang ayah, namun penculik yang salah satu dari mereka meniru suara Raghuvardan.
Mereka adalah Sanjana, Rohit, dan Chandru. Ketiganya menculik Amruta untuk tujuan uang. Chandru menghubungi Raghuvardan, meminta sejumlah uang tebusan, mengancam sang pengusaha supaya tak menghubungi polisi, dan memilih Tilak untuk mengantar uang tersebut ke tempat yang telah mereka tentukan. Namun, apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata Tilak dan Rohit adalah teman. எல்லாருக்கும் ஓகேனா என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு. Ya, Tilaklah dalang dibalik penculikan sang adik Amruta. Jadi seminggu yang lalu, tepatnya pada saat pesta ulang tahun adiknya, Tilak mendapat ancaman supaya segera melunasi hutang-hutangnya. Kok bisa anak orang kaya tapi mandi hutang? Ya, sekalipun ayahnya kaya, tapi Tilak tidak pandai memanfaatkan peluang itu untuk juga memperkaya dirinya. Dia hanya berfoya-foya dengan uang sang ayah, menjalani hidup mewah, dan getol main judi. Bagi yang paham, sejatinya judi tidak akan pernah membuat pelakunya kaya, sebab pengendali permainan seutuhnya adalah bandar. Dan yang terjadi pada Tilak adalah ia mengalami kebangkrutan karena kalah judi hingga ia meminjam uang sana-sini. Tilak cemas memikirkan solusi masalahnya. Di malam pesta itu juga, Rohit dan Chandru juga datang. Seketika Tilak mendapat ide cemerlang. Sialnya, sebelum ide tersebut sempat direalisasikan, si penagih hutang mendatangi Tilak dengan membawa polisi. Raghuvardan yang akhirnya tahu masalah Tilak, menengahi permasalahan itu dan bersedia membayar hutang sang anak demi menjaga nama baik dan acara pesta putri tersayangnya berjalan sebagaimana mestinya. Namun setelahnya, Raghuvardan memarahi Tilak habis-habisan. Sakit hati dengan perlakuan sang ayah, akhirnya Tilak and the gang merencanakan penculikan ini demi Tilak tetap bisa melanjutkan gaya hidup flamboyannya. Di tempat Rohitlah, semua direncanakan dengan matang. Diketahui Rohit adalah seorang IT dan pemalsu dokumen. Begitulah kisahnya. Kini Rohit membawa Tilak ke tempat mereka menyekap Amruta. Sementara itu, Narayan mempertemukan Amudeswaran dengan seorang ilmuwan yang bisa membuktikan ada tidaknya entitas tak kasat mata melalui mesin pendeteksi hantu. Dialah Yugendra Varma, untuk bersama mendatangi Raja Banglo. Setiba di sana, penduduk setempat sempat mengingatkan rombongan untuk kembali saja. Konon, yang datang ke Banglo itu tidak akan pernah kembali. Namun mereka mengabaikan peringatan tersebut dan bertekad mendatangi lokasi. Raja Banglo tampak megah dari depan. Bangunannya usang akibat telah lama tidak dirawat. Tak ingin menyiapkan waktu, mereka pun mulai melakukan investigasi supranatural dengan mendatangkan seorang Swamiji bernama Raghava. இந்த அசம்பாவிதம் நடக்குதான்னு புலனாய்வு செஞ்சு இது இருக்கா இல்லையா? Namun, terlepas dari semua keraguan mereka, pada akhirnya rombongan tersebut menemukan lebih dari yang mereka duga di bangunan usang itu. Mesin pendeteksi hantu yang menggunakan sensor ultramagnetik menunjukkan reaksi tak biasa. Dan peristiwa janggal pun terjadi di sana. எல்லாரும் கவனமா வாங்க. I think there is something dangerous here. Beruntung mereka bisa keluar dari Banglo itu, meski Narayan harus kehilangan buku petunjuk tentang Raja Banglo. Ya, Banglo itu berhantu. Ada arwah gentayangan di sana. Dalam rencana pengusiran arwah selanjutnya, Swamiji menyarankan mereka untuk kembali pada waktu yang lebih baik. Dan hingga saat itu tiba, tak seorang pun boleh masuk ke dalam Raja Banglo. Setiba di tempat penyekapan Amruta, Tilak terkejut saat sang adik telah mengetahui bahwa dirinya terlibat dalam penculikan ini. Amruta mengancam akan melaporkan Tilak pada ayah mereka. Namun Tilak juga mengancam akan melaporkan pada sang ayah niat Amruta untuk kawin lari dengan kekasih sang adik yang tidak ia ketahui siapa itu.
எங்க அப்பா என்கேஜ்மெண்ட்க்கு அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு இருக்காரு. மேரேஜ் டேட் அவன் கூடயே ஓடி போறதுக்கு ஸ்கெட்ச் போட்டு வச்சிருக்கேன். அந்த விஷயம் எனக்கு தெரியாதுன்னு. Mendengar ancaman tersebut, Amruta pun mengurungkan niat. Tapi dengan imbalan jatah uang tebusan tersebut dibagi rata dengannya. Kesepakatan pun terjadi dan kelima anak muda itu pun memutuskan untuk kembali. Namun yang terjadi adalah mobil mereka tiba-tiba mogok. Karena hari sudah semakin gelap, akhirnya Amruta menyarankan supaya mereka kembali ke dalam saja. Dan ternyata tempat penyekapan Amruta ialah sisi lain Raja Banglo. Kelimanya menjelajah seisi bangunan, mencari sekring listrik untuk menyalakan lampu jika masih berlaku. Selama pencarian, Tilak merasa dihantui oleh bayang-bayang wanita. Meski begitu, alhasil lampu masih saja berfungsi dengan baik. Demi keamanan, mereka menyimpan uang tebusan di dalam lemari. Dan secara tak sengaja mereka menemukan buku tua yang tertinggal dari Narayan. Penasaran, mereka pun membuka dan membaca isi buku yang menceritakan kisah Vaidehi, seorang menantu wanita yang tinggal di rumah itu puluhan tahun silam. Vaidehi dianggap sebagai pembawa sial sejak pernikahannya dengan Mohan, putra pemilik Raja Banglo. Keluarga Mohan yang tak suka Vaidehi, termasuk ibu, adik dan paman Mohan, sengaja mencampurkan racun ke dalam minuman Vaidehi saat Mohan tidak di rumah. Vaidehi yang terlambat mengetahui bahwa minumannya dibubuhi racun, memutuskan bersembunyi di dalam lemari demi menyelamatkan diri. Akan tetapi, Jaya, adik Mohan tahu dan memanfaatkan peluang tersebut untuk menutup bab Vaidehi. மாமா, மேல கூப்பிட்டு வா. ஜெயா ப்ளீஸ் கதவு தர ஜெயா. Teriakan Vaidehi yang memohon untuk dikeluarkan dari lemari didengar Pak Tua yang akhirnya menulis kisah Vaidehi. Namun, Pak Tua dilarang masuk oleh penjaga atas perintah Ibu Mohan. Vaidehi berjuang selama 3 hari untuk keluar dari situ, sebelum akhirnya ia ditemukan mati lemas karena kehabisan oksigen. கதவு தர ஜெயா. Mendengar kabar kematian istrinya, Mohan menjadi gila dan meninggalkan desa untuk selamanya. Vaidehi memang mati, tapi tidak jiwanya. Hantu Vaidehi kembali untuk menuntut balas kepada pihak-pihak yang menewaskannya. Kini hantu Vaidehi menjadi penunggu Raja Banglo, menanti suaminya kembali. இந்த பங்களால பேய் இருக்குதாடா. Selanjutnya serangkaian peristiwa ganjil terjadi silih berganti di dalam banglo itu. Satu persatu dari mereka telah diganggu arwah Vaidehi. Kelimanya sangat ketakutan. Terlebih Rohit dikejutkan dengan penampakan Amruta tewas. Ia yakin arwah Vaidehi telah merasuki adik Tilak. Apalagi Amruta sempat hilang, dan ketika ditemukan, ia berada di tempat pertama dirinya disekap tanpa ingat kejadian sebelumnya di banglo itu. திலக் நான் எங்க இருக்கேன்? Jika Amruta asli baru sadar, lalu siapa yang menyerupai Amruta dan membersamai mereka tadi? Puncak teror hantu Vaidehi tersebut mengakibatkan Rohit yang terluka parah, dan sebelum meninggal, ia sempat memperingatkan Tilak bahwa arwah jahat Vaidehi telah merasuki tubuh Amruta. இந்த வீட்ல ஒரு ஆன்மா இருக்குடா. அது இப்போ உன் தங்கச்சி உடம்புல தான் இருக்கு. Segera keempatnya berusaha melarikan diri dan sial, uang tebusan yang tersimpan dalam lemari mendadak terbakar. Hantu Vaidehi masih terus mengejar mereka dan membakar banglo itu. Vaidehi juga sempat merasuki tubuh Amruta untuk yang terakhir kalinya. Tapi tak lama, Amruta tersadar.
Kemudian keempatnya segera meninggalkan tempat itu. Bersama dengan terbakarnya banglau tersebut, mayat Rohit pun juga terbakar di sana. Tilak meminta mereka untuk merahasiakan peristiwa yang baru saja menimpa. Kembali ke Bangalore, mereka pun melanjutkan kehidupan dengan normal. 3 hari kemudian, Tilak mengantarkan Amruta ke bandara sebab gadis itu hendak ke Chennai. Tilak, Karki. Tapi tiba-tiba Tilak teringat sesuatu. Pada malam kejadian, Tilak hanya menyerahkan kunci mobil pada Rohit. Tapi bagaimana bisa tiba-tiba pindah ke Amruta? கார்க்கு நான் ரோஹித் கிட்ட தான் கொடுத்தேன். ஆனா அமிர்தா எப்படி காரை Tilak curiga. Ia kembali mengecek jadwal penerbangan adiknya yang ternyata itu hanyalah rekayasa semata. Bukankah Amruta memang ingin kawin lari dengan kekasihnya? Panggilan telepon Raghu Vardhan memecahkan lamunan Tilak. Ia meminta Tilak untuk datang ke Raja Banglau. சரி சென்னையில இருக்கிற ராஜா பங்களா பத்தி உனக்கு தெரியும்? Tilak terkejut dan belum sempat ia sampaikan sesuatu, sang ayah sudah mendesaknya. Di sana Raghu Vardhan mengatakan bahwa ia telah membeli banglau ini dengan harga yang cukup murah. Saat Tilak mengecek dokumen banglau tersebut, ia kembali teringat sesuatu. Ya, dokumen itu pernah ia lihat di tempat Rohit mencetak dokumen-dokumen palsu. Kini terungkap sudah bahwa ternyata kekasih Amruta selama ini adalah Rohit. Pasangan itu bekerja sama untuk menipu ayahnya dengan jumlah uang fantastis, dan semua kejadian ganjil di Banglau telah direkayasa oleh Rohit yang sebenarnya masih hidup dan Amruta. Mungkin sebelumnya Rohit sudah mempelajari sejarah bangunan tersebut sekaligus kisah mistisnya tentang Vaidehi. Tapi pemuda itu melihatnya sebagai peluang bisnis. Ingatkah kalian dengan Amudeswaran, si pemilik banglau? Ternyata ia juga termasuk orang suruhan Rohit yang diminta berpura-pura sebagai Amudeswaran, si pemilik asli Raja Banglau, dengan mendatangkan kru TV spesialis investigasi supranatural dan meminta mereka mengklaim bahwa Raja Banglau tidak berhantu demi memikat calon pembeli. Salah satunya ialah Raghu Vardhan yang Rohit tawari langsung ketika malam pesta ulang tahun Amruta. Tilak tertawa seakan tak percaya, menyadari ia dan sang ayah telah ditipu mentah-mentah oleh adik dan temannya sendiri. Sepak terjang Rohit tak berhenti sampai di situ. Ternyata ia juga menipu beberapa investor asing dengan mengatasnamakan penjualan Raja Banglau. Jadi sebenarnya apakah Raja Banglau itu berhantu? Jawabannya ada pada saat Rohit dan Amruta menyelesaikan kesepakatan dengan calon pembeli. Mereka tak tahu bahwa hari itu adalah hari peringatan kematian Vaidehi. Itulah mengapa Swamiji melarang rombongan waktu itu untuk kembali ke dalam banglau. Peristiwa ganjil yang sebenarnya kini menimpa pasangan penipu tersebut. Pada akhirnya, Rohit dan Amruta terperangkap di dalam banglau bersama arwah Vaidehi. Dan film pun selesai.